Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mertua Haposan P. Hutapea, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi Modul 1.4 Budaya Positif, Program Pendidikan Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, penerapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan motivasi karena hukuman atau pujian. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah memberi keteladanan dengan melaksanakan tugas saya sebagai guru PJOK dengan tulus, bukan karena takut ditegur oleh pimpinan dan juga bukan supaya dipuji oleh pimpinan dan rekan sejawat. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jika motivasi murid masih menghindari hukuman dan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka hal itu masih motivasi dari luar atau eksternal. Sehingga guru perlu mendorong murid supaya motivasi murid menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Peran saya dalam hal ini adalah dengan membimbing dan mendampingi murid secara berkelompok sehingga interaksi saya dengan murid lebih dekat dan lebih terbuka. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang saya lakukan adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol manajer ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya belum memahami posisi kontrol sebagai manajer, apalagi mengimplementasikannya. Awalnya, saya agak canggung dalam mempraktikkan ini. Mungkin karena kebiasaan lama, jika ada kesalahan, maka ada konsekuensinya. Akan tetapi ini beda. Bedanya ada pada proses dan dampaknya. Posisi kontrol manajer diawali dengan menstabilkan identitas dengan menenangkan murid, sehingga murid dapat tenang, fokus, jujur, dan tanpa rasa takut. Langkah kedua adalah memvalidasi kesalahan dengan menanyakan apa yang sudah diperbuat, alasan murid melakukannya, dan memfasilitasi murid dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari beberapa murid yang saya bimbing dengan cara restitusi ini, saya melihat murid semangat dan tercerahkan karena mungkin tidak dihukum, dan saya pun merasa nyaman karena tidak harus marah. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa. Saya berperan dalam memfasilitasi murid untuk melakukan curah pendapat dengan menuliskan curah pendapatnya di selembar kertas.
boleh menuliskan kesepakatan kelas yang sudah ada atau peraturan di kelas yang sudah ada. Setelah beberapa peraturan disepakati, karena masih ada kalimat negatif, saya memfasilitasi murid untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Langkah selanjutnya adalah menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian, menuliskannya di papan tulis. Untuk menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas, dilakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Langkah terakhir adalah pendalaman keyakinan kelas, tugas saya, dan tugas murid. Kemudian, menuliskannya di buku masing-masing dengan membubuhkan tanda tangan di bawahnya. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya dan murid berharap ini dapat dilaksanakan bersama-sama. Memang menjadi suatu tantangan apabila sudah dibuat keyakinan kelas, apakah bisa dilaksanakan atau hanya sebatas tulisan yang diyakini bersama. Untuk mendengungkan keyakinan kelas ini, saya merasa perlu keyakinan kelas ini diucapkan setiap selesai berdoa dan sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, segitiga restitusi. Ada 3 bagian penting dalam pelaksanaan restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peran saya dalam hal ini adalah melaksanakan restitusi sebaik-baiknya kepada murid yang sedang menghadapi masalah. Segitiga restitusi dan kaitan dengan materi sebelumnya. Pelaksanaan segitiga restitusi tentu berkaitan dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional KHD yang menitikberatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Begitu juga dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak mengamanatkan dalam poin pertama dalam nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Demikian juga dalam modul 1.3 visi guru penggerak, tetap visinya tentang murid. Jadi, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 sama-sama membekali guru untuk bisa memberi layanan pendidikan yang optimal yang berpihak pada murid. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah posisi kontrol, manajer, dan segitiga restitusi. Selama ini lazimnya jika ada kesalahan, tentu ada hukuman atau konsekuensi, namun dalam posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi tidak mengenal hukuman dan konsekuensi, namun memfasilitasi murid untuk menemukan sendiri solusinya sehingga bisa sukses dari kegagalan atau permasalahan yang dihadapinya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah merubah paradigma bahwa membimbing anak yang sedang mengalami permasalahan atau melakukan kesalahan tidak lagi mengambil posisi pembuat rasa bersalah atau pemberi hukuman, akan tetapi mengambil posisi manajer. Pengalaman saya terkait penerapan konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya melihat ada semangat atau motivasi pada anak setelah dibimbing dengan segitiga restitusi. Saya juga merasa lega karena tidak harus marah, nada suara tidak harus tinggi, tetapi malah tercipta kedekatan dengan murid. Terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik menurut saya adalah pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah implementasi keyakinan kelas.
Demikian koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.